Ya, baik lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, ya cuma di sini tempatnya. Dan kita masih ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Lely Kodria, di mana kita sudah bercerita panjang lebar tentang bagaimana kemudian peran pemuda di masa memperjuangkan kemerdekaan. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan nih pemuda-pemudi untuk bisa terus berkontribusi menjaga kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai lagi sesuatu yang udah diraih kemudian bisa direbut lagi. Aduh, jangan sampai deh mimpi buruk itu hadir saat ini. Nah, untuk itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa menjaga kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah tadi sudah disebutkan oleh Ibu Lely Kodria, bagaimana kita bisa terus menjaga sumber daya alam Indonesia. Kemudian juga kita bisa terus melestarikan budaya Indonesia, di mana yang sangat kaya sekali, mulai dari tariannya, seni, dan cerita-cerita rakyatnya luar biasa sekali. Semuanya memiliki nilai, semuanya memiliki manfaat dan juga daya tarik tersendiri. Hanya tinggal bagaimana kita sebagai pemuda dan pemudi bisa mengkondisikan hal tersebut dan bisa membagikannya kepada rekan-rekan kita ataupun dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, untuk itu kita lanjutin lagi nih ngobrol sama Ibu Dr. Lely Kodria. Ibu Dr. Lely. Hai. Iya, masih tersambung ya. Masih happy nih kita membicarakan dan berbincang tentang peran pemuda. Nah, bicara tentang peran pemuda, menurut Ibu Lely di kondisi saat ini ataupun pemuda yang saat ini, apakah sudah cukup baik para pemuda dan juga pemudi menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, baik. Terima kasih. Pengamatan saya sekarang ini anak-anak muda kita sudah punya semangat untuk mengisi kemerdekaan. Mungkin optimalisasinya itu saya pikir memang perlu terus didorong ya. Jadi seluruh pihak, apakah itu pemerintah, apakah itu perusahaan, pihak swasta begitu ya. Harus sama-sama mendorong potensi-potensi itu jangan sampai kemudian tidak termanfaatkan secara baik ya. Indonesia kan akan menikmati bonus demografi yang sangat luar biasa. Saya pikir kalau misalnya bagaimana potensi-potensi itu tidak dioptimalkan, malah dikhawatirkan akan menjadi beban begitu ya. Kalau misalnya saya membaca ini dari pakar. Ini pakar, barangkali saya akan mencoba membacakan bagaimana sebenarnya potensi tadi yang disampaikan di awal, sumber daya Indonesia yang bisa menjadi bagian yang sangat luar biasa yang harus kita kembangkan dengan potensi-potensi yang tadi bagaimana bonus demografi yang saya sebutkan tadi. Misalnya Indonesia ini Mbak Irma, ternyata Indonesia ini punya 100 jenis sumber karbohidrat. Indonesia ini menurut pakar menurut pakar pertanian ya. Indonesia kita mungkin hanya baru bisa mengenalnya satu singkong mungkin ya, kentang, kemudian apalagi ya yang disebut beras begitu ya. Tapi ternyata di dalam posisi ini kita punya 100, Indonesia punya 100 ternyata. Kemudian ada 100 jenis kacang-kacangan. Kemudian ada 250 jenis sayuran. Kemudian ada 450 jenis buah-buahan. Selain itu kita apalagi potensi hutan, kemudian potensi lahan yang belum teroptimalisasi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat hasil pertanian itu tadi, itu kan sangat luar biasa, Mbak Irma. Jadi kalau misalnya anak-anak muda kita tadi disampaikan tidak hanya budaya gitu ya, makanan saja. Bagaimana kita bisa mengembangkan makanan-makanan tradisional yang kemudian kita bisa kemas ya di dalam kondisi pandemi sekarang ini ya, Mbak Irma ya. Anak-anak remaja ini jadi sekarang itu dengan kekuatan teknologinya begitu ya, mereka membuat makanan-makanan itu bisa dibuatkan di frozen food kan ya gitu ya. Yang tadinya makanan-makanan yang biasa hanya basah begitu ya, kemudian dimakan pada hari saat ini juga, tapi ternyata sekarang itu bisa dibekukan, kemudian bisa diperjualbelikan begitu ya. Saya pikir kreativitas anak-anak muda itu memang luar biasa. Dan kita waktu tahun 78 itu kan juga tahun 97 maksud saya. 97 misalnya kita keluar dari krisis
karena reformasi itu. Ternyata memang UKM-UKM yang banyak sekali diminati oleh orang-orang muda gitu ya di dalam perjalanan ekonomi. Alhamdulillah justru itu yang menyelamatkan kita gitu. Ya. Dan saya pikir sekarang itu dengan kondisi COVID yang saat sudah kita rasakan, ya? Maka anak-anak muda itu juga perlu terus ikut berjuang untuk bisa keluar dari krisis ini begitu ya. Jadi bukan hanya pemerintah bagaimana caranya melakukan PSBB, kemudian juga melakukan pencegahan, tetapi juga anak-anak muda juga harus turut ikut berjuang juga begitu kan ya, dengan dirinya, dengan keluarganya misalnya seperti begitu. Salah satunya misalnya di dalam bidang ekonomi tadi, bagaimana kita mengkreatifkan gitu ya kegiatan-kegiatan ekonomi ini untuk melakukan pengembangan minimal untuk keluarganya sendiri. Kalau kita seluruhnya bergerak begitu ya, pemuda kita seluruhnya bergerak misalnya untuk gitu bisa ya? Memanfaatkan dan mengoptimalkan diri sendiri begitu ya, dan bersama dengan keluarga tentu saja. Saya yakin bahwa kita insya Allah ini akan keluar dari krisis yang sekarang kita hadapi ini. Tapi Ibu Dokter, saya pikir itu semangat saya memandang anak-anak muda kita. Ya, Ibu Dokter Reli, ini satu pertanyaan lagi dan singkat saja, bagaimana kemudian Ibu memandang jika dahulu nih bicara tentang pemuda dan juga pemudi ini tak jauh dari kalangan mahasiswa begitu ya, di mana memang mahasiswa ini adalah masa-masa yang paling semangat begitu ya, masa-masa di mana mereka yang paling memiliki banyak ide gitu dan banyak kontribusi apalagi di masa reformasi. Tapi usai masa reformasi tersebut, sepertinya aktivis yang semula mahasiswa itu diharapkan dapat membela rakyat. Nah, saat ini bagaimana posisi mereka menurut Ibu? Singkat saja. Ya, posisi mereka memang saat ini sepertinya agak kesulitan untuk mereka cepat beradaptasinya, karena proses-proses pembelajaran di tempat-tempat kuliah mereka kan tiba-tiba dari kegiatan daring menjadi kegiatan luring menjadi kegiatan daring. Tetapi saya yakin bahwa masyarakat Indonesia semuanya, terutama juga mahasiswa-mahasiswa kita, punya kesempatan untuk segera beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada. Kita tidak diam seperti saya katakan tadi, tetapi bagaimana memanfaatkan waktu untuk bisa cepat melakukan perubahan-perubahan. Apakah perubahan-perubahan dalam pola berkuliah di kampusnya, kemudian pola berkomunikasi. Tetapi ada satu hal yang menarik kalau menurut saya, Mbak Irma, di dalam posisi mahasiswa seperti saat sekarang ini. Ketika misalnya di UHAMKA saja, ada sebuah aktivitas yang biasanya hanya dilakukan oleh mahasiswa berada di lingkungan mahasiswa UHAMKA saja, misalnya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa misalnya kan untuk UKM-nya. Tapi ternyata ketika bisa dilakukan secara daring, itu pesertanya bisa seluruh Indonesia. Wow, misalnya kemarin, ya betul, kemarin misalnya melakukan kegiatan untuk UHAMKA Menyala, itu namanya kegiatan kemahasiswaan UHAMKA Menyala, di mana UHAMKA Menyala itu merupakan sebuah aktivitas untuk kemasyarakat gitu ya. Nah, mereka mempromosikan kegiatan itu dan mendiskusikan kegiatan itu, dan pesertanya itu bisa dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Pulau Jawa termasuk, dan itu tidak hanya sekolah negeri, tetapi juga ada swasta ya, tidak sesama Muhammadiyah, tetapi ada yang dari negeri juga, ada yang dari SMA juga. Artinya sebenarnya dengan kondisi dilakukannya pembelajaran secara daring seperti ini, itu ternyata memperluas wawasan dan cakrawala kita, begitu ya. Jadi kita tidak skupnya tidak menjadi lokal dan regional lagi, tetapi bisa menasional dan malah bisa menginternasional. Saya pikir ini merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk tidak menyia-nyiakan waktu, terus beraktivitas, terus memberikan inspirasi untuk masyarakat kita. Baik, terima kasih Ibu Dr. Reli Kodria sudah berbagi nih, kembali menyalakan api semangat lagi nih, khususnya bagi para pemuda dan juga pemudi, dengan bercerita tentang bagaimana kemudian sejarah banyak mengajarkan hal-hal positif kepada kita semua, dan tentunya peran aktif kita terutama sebagai pemuda dan juga pemudi bisa terus berkontribusi untuk terus menjaga kemerdekaan Indonesia. Jangan hanya berdiam diri, karena kita hanya akan tertinggal dengan bangsa lain kalau kita tidak berbuat apa-apa hari ini, karena di masa yang
yang akan datang adalah kita saatnya memetik apa yang kita perjuangkan hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Lely sudah bergabung bersama dengan kita semua. Sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa secara langsung ya. Baik, pemirsa televisi Muhammadiyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah menyaksikan PTV Show. Tempatnya ngobrol sering tapi nggak bikin boring ya, cuma di PTV Show. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di PTV Show, ngobrol sering tapi nggak bikin boring, cuma di sini tempatnya. Nah, pemirsa, kita sedang membahas peran pemuda dalam perjuangan Indonesia. Ini sudah banyak banget kita sampai napak tilas nih. Apa sih yang dilakukan para pemuda di masa memperjuangkan kemerdekaan? Ternyata semangat pemuda di saat itu sangat luar biasa. Dan bahkan tanggung jawab mereka itu emang udah keren banget deh. Dibandingkan dengan sekarang, kayaknya kondisinya seperti apa ya? Nanti aku akan tanya juga sama Ibu Dr. Lely.